Nadia Karima Melati. Saya penulis buku membicarakan feminisme EA Books 2019 dan reedisi revisi 2020. Saya aktivis dan sejarawan feminis. Sekarang saya sedang berkuliah, kuliah sejarah di Universitas Bonn, jurusannya Slavery and Dependency Studies. Dan sebagai aktivis, saya juga aktif dalam komunitas Kota Bonn, ada namanya Feminist Frauenstreik, dan juga saya mendirikan komunitas sejarawan perempuan di Indonesia. Apa yang mendorong saya untuk menulis buku ini? Buku ini kan kumpulan esai ya. Jadi ini esai-esai yang berisi tentang kegelisahan saya pada saat esai itu dibuat, tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dan saya coba analisa dan saya telaah dari perspektif feminis dan sejarah Indonesia dan juga sejarah dunia. Sebagai aktivis, sejarawan dan penggemar My Chemical Romance, saya mengamalkan sebuah kalimat dari lagu My Chemical Romance ya, yang ada di album Dangerous Day, The Fabulous Tales of Killjoy, itu album keempatnya My Chemical Romance nih. Di lagu Na 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 itu sebagai premier albumnya dibilang, everybody wants to change the world but no one wants to die. So saya menulis. Ya ada alasan lain sih, tapi itu keren aja gitu. Saya rasa tulisan saya dan ide-ide saya akan lebih panjang umur daripada saya sendiri. Jadi ya udah nulis aja gitu. Saya menulis untuk siapa ya? Oh ya, untuk kalian, khususnya mahasiswa, anak muda, dan semua orang yang akan menjadi agen perubahan sosial di Indonesia atau di seluruh dunia atau di lingkungannya. Siapa penulis yang mempengaruhi? Ada tiga penulis yang mempengaruhi saya menulis, khususnya menulis buku membicarakan feminisme ini. Pertama, idola saya, Gadis Arifia. Beliau adalah pendiri Jurnal Perempuan. Jadi saya suka tulisan-tulisan Ibu Gadis karena beliau menggabungkan bagaimana pengalaman sebagai aktivis dan analisa sebagai akademisi. Jadi hibrida ini yang saya yang menginspirasi saya untuk menjadi saya yang pada hari ini ya gitu. Yang kedua itu S.K. Trimurti. Saya suka S.K. Trimurti karena untuk pada zamannya beliau sangat tajam ya tulisan-tulisannya dan sangat progresif pada zamannya. Dan yang ketiga adalah The Last Historian, Andi Ahdian. Saya suka sekali Andi Ahdian karena beliau mengajarkan saya bagaimana sejarah itu kan ngebosenin ya. Siapa sih yang mau baca buku sejarah? Males banget. Soalnya bosan nih. Nah, Andi Ahdian itu mengajarkan saya bagaimana menulis sejarah yang tidak membosankan, membuka perspektif dan menulisnya menjadi narasi yang punya nilai-nilai keindahan dalam tulisannya. Jadi Andi Ahdian selalu mengajarkan saya sebagai sejarawan harus banyak baca sastra supaya kita bisa menulis yang menarik, yang baik dan long lasting. Kenapa memilih menulis? Iya tadi ya, karena everybody wants to change the world but no one wants to die, dan saya pikir saya menulis aja gitu. Alasan biar so akademiknya itu karena sebagai sejarawan saya mau terlibat dalam proses perjalanan sejarah manusia baik secara mikro dan makro. Jadi saya melakukan doing activism, dan saya mengamati, observe, dan saya menulis, to document it. Jadi saya sadar bahwa ada kesenjangan antara aktivisme di lapangan dan juga intelektual di Menara Gading. Jadi buku ini hadir untuk menjembatani kedua subjek yang mungkin kedua subjek yang punya jarak
begitu, supaya ya kita bisa bersama-sama berkontribusi untuk masa depan yang adil gender. Apa yang membuat Anda berani menerbitkan karya? Kalau saya nggak berani berpendapat dan menyampaikan pendapat saya, nanti saya nggak bisa bertahan hidup ya, kan namanya penulis ya, nyari duitnya begitu saya mah. Bagaimana proses kreatif menulis buku? Saya flashback deh. Jadi waktu itu kayak pertengahan 2019, saya buka Facebook, terus ada chat dari Mbak Fitriana Hadi. Beliau menawarkan untuk mengkurasi esai-esai saya yang tersebar di beberapa media dan menerbitkannya jadi sebuah buku. Wah, saya seneng bukan main, jumpa litan, seneng banget ya Bu, ternyata ada yang baca tulisan gue, kirain hilaf. Terus ya udahlah, gue seneng dong dapat opportunity itu. Jadi kami selesaikan naskah ini dengan seksama dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Terus saya sangat terkejut saat 2019 Juli atau Juni gitu kalau nggak salah, buku pembicaraan feminisme ini pertama terbit kan. Terus saya sangat terkejut karena responnya sangat bagus. Dan saya pikir, sebelum cetak ulang lagi, saya mau membuat sesuatu yang saya mau bikin buku ini lebih long lasting. Jadi saya revisi dengan tambahan beberapa materi sekaligus memperbaiki bahasa dan segala macam supaya buku ini lebih long lasting dan kalau jadi dan bisa jadi worth it untuk dikoleksi. Jadi nggak hanya untuk dibaca, dimiliki, juga sangat punya satu nilai yang lebih gitu. Kalau orang tuh kalau bisa baca, wow kamu punya membicarakan feminisme ya. Jadi sampai nanti anak-anak cucu gitu bisa, insya Allah kalau bumi masih ada ya bisa baca. Dan kita bisa lihat bagaimana perkembangan feminisme, dan buku saya akan insya Allah menjadi salah satu bukti bagaimana perkembangan pemikiran feminis bergerak dalam satu periodisasi atau satu periode. Oke, apa yang ingin disampaikan lewat buku ini? Jadi, buku ini saya harapkan punya dua nilai. Pertama, secara material, secara menambah wawasan, menambah insight ataupun pengetahuan kita tentang sejarah nasional Indonesia, dan bagaimana semua aktor-aktor dan identitas yang terpinggirkan selama ini sebenarnya juga terlibat dalam peristiwa sejarah, khususnya sejarah nasional Indonesia. Dan secara penulisan, saya harap buku ini juga enak dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca muda. Terakhir itu satu kalimat untuk pembaca buku saya. Please dong beli buku ini dong, biar saya bisa nabung tiket pulang ke Indonesia. Ayo dong, beli dong, please. Oke, selamat membaca. Oh ya, saya juga seorang metalhead dan Arch Enemy adalah salah satu band kesukaan saya. Maaf ya, gue aneh banget. Saya menulis untuk siapa ya? Untuk kamu yang lihat video ini, saya nulis buat kalian. Kenapa? Karena nggak tahu sih karena apa sih gue. Siapa? Apa yang membuat Anda berani menerbitkan karya? Motivasi utama saya tentu uang ya. Apalagi untuk bertahan hidup. Please dong beli buku ini dong, biar saya bisa nabung tiket pulang ke Indonesia. Ayo dong beli dong, please. Ya gue sebagai penulis desperate amat ya. Ya udah sih. Oke, segitu aja. Semoga kalian edit soalnya
video gue nggak jelas sih, tapi nggak apa-apa sih, gue emang gak jelas gitu pada aslinya juga.